Oke, kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita buka. Yang ada di HP boleh buka. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Sudah dapatkan? Katakan amin. Oh, belum semua. Saya tunggu. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini firman Tuhan sudah tidak asing. Oke, saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Inggrisnya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Kurang lebih sama terjemahannya. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu tahu ini ayat sering dikhotbahkan, dan ayat ini seringkali seolah-olah ayat ini menjadi sebuah fokus utama dari pemberitaan Injil. Ya, Bapak Ibu boleh tahu bahwa alasan kenapa Kristus lahir itu ada di Yohanes pasal 3 ayat 16. Itu alasannya. Maka daripada itu, saya mau minta Bapak dan Ibu konsentrasi sebentar saja ya. Saya soalnya lihat tadi lagi nyanyi aja ada yang asik ngobrol. Kenapa ya asik ngobrol ya? Kalau mau ngobrol lebih baik pulang aja. Kalau saya dulu jadi Kristen yang benar, lebih baik saya pulang aja. Saya nggak mau ibadah. Kalau mau Kristen sungguh-sungguh. Amin. Amin. Daripada setengah-setengah, mending pulang. Jangan baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, kasih Allah yang dimasukkan di sini adalah di bahasa Yunaninya itu agape, kurang lebih terjemahannya. Agape itu berbicara tentang kasih Bapa, kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan ini sifatnya itu memberi, dan kasihnya itu bukan kasih manusia. Kasihnya besar, beda sama kita manusia. Dan dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi di sini sudah diterangkan bahwa sebab Tuhan itu kasihnya besar untuk dunia, maksudnya untuk dunia itu untuk kita yang hidup di dunia ini, bukan untuk hewan, Pak Bu, bukan untuk tanaman, bukan, untuk dunia, untuk manusia yang hidup dalam dunia ini. Nah, dia ngomongnya begini, sehingga Ia telah mengaruniakan. Bapak dan Ibu, kalau bicara karunia adalah sebuah pemberian gratis. Kalau kita dapat sesuatu karunia, itu berarti kita dapat gratis. Kita nggak berjuang, kita nggak bekerja apa-apa, tapi kita dapat karunia itu gratis. Bisanya dikasih karunia hidup sampai hari ini. Bapak dan Ibu, betapa banyak orang masih sesak nafas, butuh bantuan oksigen. Kalau Bapak dan Ibu hadir hari ini nggak ada sesak nafas, itu kasih karunia Tuhan. Ada amin? Pak Bu, kalau Anda belum pernah sesak nafas, Anda pernah kena sesak nafas, Anda akan tahu bahwa betapa berharganya nafas flow dari Tuhan. Saya bisa berkata begitu. Saya pernah merasakan bagaimana namanya sesak nafas. Bukan karena kena COVID, bukan. Karena kena alergi. Ya, ada orang ngomong alergi itu yang semacam sinusitis. Itu nyumbat di sini. Bapak mau bernafas susah, berat. Nah, karunia itu Tuhan berikan buat kita tanpa Anda harus berusaha, bekerja keras, tanpa Anda harus
gimana ya memperjuangkan sesuatu. Tidak, Anda dapat itu dari Tuhan. Lalu dikatakan begini, anaknya yang tunggal. Nah, di sini dimaksudkan anak satu-satunya, nggak ada lagi yang lain. Nah, anaknya yang tunggal di sini dimaksudkan dari Yesus Kristus. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu tentang pembahasan firman Tuhan ini. Tapi saya mau mengingatkan kembali lewat momen Natal ini. Pak, Bu, betapa kita sering duduk sampai angkat enteng. Saya sudah dengar berita itu. Sebentar, saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Bagus kalau gereja mengadakan perayaan seperti ini supaya kita diingatkan buat apa Yesus Kristus lahir. Amin. Supaya kita itu rasa kita menghormati, menghargainya tuh jangan hilang. Banyak saya lihat sudah hilang. Natal dia lakukan apa? Pesta, minum, mabuk, judi. Ya terserah Anda. Kalau saya Natal, saya mau merayakannya dengan penuh hikmat bahwa Yesus, engkau pernah lahir buat saya. Pak, Bu, dikatakan anaknya yang tunggal dikasih oleh Tuhan Allah Bapa untuk kita. Dan alasannya dikatakan begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Berarti Pak, Bu, ada yang tidak percaya. Bapak Ibu percaya nggak? Ada yang tidak percaya. Kabar Kristus sudah disiarkan di mana-mana, khususnya ada di Kalimantan Barat. Katanya kita mayoritas Katolik, Kristen, dan lain sebagainya. Tetapi tetap sama. Orang ketika mendengar kabar sukacita Kristus telah lahir, mau percaya? Enggak. Mau percaya? Enggak. Merayakan Natal, kado, apa, tukar dan sebagainya? Mau. Tetapi merayakan Kristus yang lahir? Enggak. Bapak Ibu, ada sebuah pergeseran nilai saya lihat di kota-kota besar seperti Jakarta, di mana kami tinggal. Christmas semua orang rayakan dengan baik. Semua orang rayakan, khususnya mall. Idul Fitri dia pasang ini, Imlek dia pasang ini, Christmas dia pasang ini. Mereka merayakan Kristus lahir? Enggak. Mereka merayakan apa? Christmas. Dia bilang Christmas. Ditanya Kristen? Bukan. Tapi merayakan. Pokoknya ikut meriahkan saja. Ada sebuah pergeseran nilai yang terjadi. Saya lihat ada sebuah pergeseran nilai yang terjadi. Bapak Ibu terkasih, padahal Natal sendiri itu berbicara Yesus lahir. Lahir untuk apa? Supaya setiap orang mau percaya kepada Dia. Amin. Pak, Bu, saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, kalau Anda hari ini bisa duduk di sini jadi orang Kristen, berbahagia Anda. Ada banyak orang baik di luar, tetapi dia memilih tidak mau percaya Tuhan. Saya bilang banyak orang baik loh. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu lihat saya bukan orang baik. Saya bukan orang baik. Cuma saya Tuhan ubahkan. Itu aja. Kalau Bapak dan Ibu mau tahu, saya baru menemukan, maksudnya setelah saya bertobat, saya menemukan bukan masalah orang baik lalu Anda bisa berbangga dengan kebaikanmu. Saya pikir kalau bicara berbuat dosa, semua orang sampai detik ini pun masih bisa berbuat dosa. Bagaimana cara dia berbuat dosa? Satu aja tadi. Orang lagi memuji Tuhan, dia main HP. Orang lagi memuji Tuhan, dia ngobrol. Yang terlirik pala, saya ada di luar tadi. Tiba-tiba ada asap rokok berhembus ke muka saya. Ya ampun, Pak, Bu. Pak, Bu, saya kasih dengar. Sekali lagi ya, di tempat ini. Ini rumah Tuhan. Dari radius ke depan, itu masih dalam lingkup hadirat Tuhan.
Jadi kalau kamu masih coba-coba hembus asap rokok, saya ingatkan Anda jangan sampai Tuhan murka dan kamu nggak bisa apa-apa lagi. Ya, saya kasih tahu dengan jelas. Yang main-main dengan Tuhan. Saya pernah lihat orang HIV disembuhkan. Saya pernah lihat juga orang menentang Tuhan juga langsung stroke. Saya pernah lihat itu semua. Yang main-main dengan Tuhan. Kalau Anda tahu Tuhan itu perkasa, kuasanya sampai sekarang tidak pernah berubah. Amin. Mau percaya sama dia? Amin. Di sini dikatakan supaya setiap orang percaya kepadanya. Jadi berbahagia Anda hari ini, Tuhan pilih. Tuhan pilih Anda, bukan Anda memilih Tuhan. Tuhan menentukan Anda diselamatkan. Tuhan memilih Anda untuk menjadi anaknya. Amin. Saya mau berkata begini, kalau Anda sudah memilih untuk percaya kepadanya, janjinya kamu tidak akan binasa. Amin. Kamu mau kasih tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Bapak, ada banyak orang bertanya sama saya, oh Bapak Pendeta begitu yakin bahwa Bapak Pendeta kalau meninggal, Bapak Pendeta akan masuk ke surga. Iya, karena ada janji. Karena ada janji. Kalau tidak ada janji, saya nggak berani membicarakannya. Kita bicara janji. Janji ini kalau di Alkitab saya tulisannya merah. Merah berarti Yesus yang ngomong. Kalau Yesus yang ngomong, saya mau percaya itu benar ada. Supaya setiap orang percayanya tidak binasa. Tidak binasa itu berbicara hidup yang kekal. Hidup yang kekal berbicara di sorga. Kamu nggak masuk ke dalam neraka. Pak Bu, saya sudah bilang, Bapak dan Ibu terkasih, kalau orang baik mau bicara orang baik, saya kalah baik. Saya kalah baik. Ada orang sangat baik, super baik. Dia tiap hari bisa ingat si A, si B, si C. Dia bisa kasih dia barang, dia bisa kasih apa dan sebagainya. Sedangkan saya belum tentu sebaik dia. Tapi saya bilang, orang baik itu punya jaminan keselamatan, yaitu Yesus dalam diri dia. Dan punya, berarti nggak selamat. Bapak yang menghakimi, saya bicara firman. Saya bicara firman, bukan menghakimi. Gak mau saya menghakimi orang. Saya belum tentu juga benar. Tapi kalau saya bicara firman, saya berani berkata ini kebenaran. Kalau Anda mau dari berandalan, dari preman, udah pernah di penjara, bunuh orang dan sebagainya. Tapi ketika kamu berjumpa dengan Kristus secara pribadi, Tuhan ubahkan kamu. Saya mau bilang, kamu punya Kristus, kamu nggak akan binasa. Kamu nggak akan binasa. Kamu nggak akan dilempar ke dalam lautan api. Justru orang yang dilempar ke dalam lautan api adalah orang yang berulang kali Injil disampaikan. Dia udah dengar, tapi dia mengeraskan hati. Dia bilang, enggak, saya nggak mau terima Yesus. Saya banyak berjumpa dengan orang begitu. Ketika saya menginjil, Tuhan Yesus sudah ngomong dengan jelas. Dia pertama dia ngomong tidak binasa. Kedua Tuhan Yesus ngomong, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Inggris yang ngomong everlasting life, hidup yang panjang, hidup yang kekal. Luar biasa ini firman. Pak Gembala kasih mengubahkan. Saya masuk ke situ. Pak Bu, gini. Tadi kan kita sudah bahas tentang Yohanes pasal 3:16 ini. Sekarang kita masuk ke tema yang dikasih oleh gereja ini. Bapak Ibu tahu nggak? Gini, Yesus terlebih dia lahir buat semua manusia di dunia ini karena kasihnya besar. Bapak Ibu tahu nggak? Saya besar sekolah minggu, saya jago sekali hafal Alkitab, kayak ahli Taurat. Alkitab saya zaman tahun 80-an itu tidak ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak ada, plong. Setiap kali lomba Alkitab, saya anak kecil yang sangat fasih tangannya dan cepat, saya hafal. Tapi saya hidup begitu, hidupnya cuma hanya berlomba mau jadi terkenal, paling hebat waktu kecil. Remaja
Saya suka berantem dengan orang. Singkat cerita, orang tua pindahkan ke Jakarta. Di Jakarta tidak baik, karena Jakarta ternyata sarangnya preman. Kalimantan Barat lebih baik. Lalu di sana bergaul nggak benar, orang pakai narkoba dan sebagainya, kita ikutin. Lalu kekerasan dan sebagainya, hidup kasar. Terakhir memutuskan tinggalkan gereja. Dibangun-bangunin, sengaja tidak mau bangun. Kadang sampai diseret-seret kakinya, tidak mau bangun. Pokoknya saya bilang, saya nggak mau ke gereja. Murtad, jauh dari Tuhan. Saya mau bilang kepada Bapak dan Ibu terkasih, suatu hari di puncak saya bilang, kurang ajar tuh pendeta. Apa itu pendeta? Cuma ngajarkan begitu-begitu dan sebagainya. Selalu kerjanya cuma hanya ngomong tentang ini, dan paling dia mau duit kita. Jadi cuman kalau hari ini yang ngomong gitu, saya dulu ngomong kayak gitu. Saya makanya nggak takut orang ngomong gitu. Saya dulu begitu. Lalu saya masa bodoh dan hal-hal begitu. Saya nggak mau ke gereja. Saya memutuskan, saya mau cari setan. Saya mau cari setan yang nggak tanggung-tanggung. Saya cek di Alkitab. Saya kan pinter. Saya cek di Alkitab, siapa setannya? Oh, Lucifer. Saya cari dia. Muncul. Benar muncul. Ada. Saya sudah sampai mau cari kitab itu apa, Antikris di Inggris dan sebagainya. Mereka nggak mau kirim. Di zaman tahun 90-an mereka nggak mau kirim. Mungkin mereka takut ini mata-mata atau bukan. Kalau sekarang mereka sangat bebas. Lalu saya melakukan suatu ritual, ya, potong hewan, apa darahnya di gimana sebagainya. Saya mengatakan ritual begitu. Bapak Ibu bisa membayangkan, saya itu sangat jauh dari Tuhan. Sampai suatu hari saya dapat mimpi. Di dalam mimpi saya bertemu dengan Lucifer. Lucifer bilang sama saya, "Hei, kamu akan mengkhianati saya." Saya bilang, "Mana mungkin saya mengkhianati kamu? Saya ini setia. Saya selalu ikut engkau. Saya nggak akan mengkhianati kamu." Dia bilang, "Kamu akan mengkhianati saya." Habis itu, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Benar. Saya mengkhianati dia, saya tinggalkan dia. Karena cuma sebuah, apa ya, waktu itu saya mengadakan sebuah, apa ya, itu pengen belajar apa, ilmu tenaga dalam. Orang itu suruh saya isi data, di situ tulis agamanya apa. Saya nggak mau tulis, dan ya udah saya sembarangan tulis Kristen. Tapi itu kan saya sudah berbuat sesuatu yang gimana. Nah, sejak itu saya pulang, mobil saya mau tumpang itu mau ditabrak sama mobil. Bapak dan Ibu bilang di film itu, itu film itu desmaya. Saya alami. Lalu belum sampai di situ, dia baik. Malamnya dia datang sama saya. Bapak dan Ibu pikir setan kalau kamu pernah berhubungan dengan dia mau melepaskan kamu dengan begitu gampang? Enggak. Dia datang malam satu, dia cekik saya. Saya mau nggak mau harus mendekatkan diri sama Yesus. Karena saya tahu di dalam Alkitab yang saya baca dari dulu, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan saya kecuali nama Yesus. Jadi ketika saya sebut dalam nama Yesus, lepas. Bapak Ibu bilang sekali, dia datangin saya sampai 3 kali. Oke, itu baru proses pertama dari antikristus diubahkan jadi Kristus. Kasih mengubahkan. Bapak dan Ibu, saya hidupnya keras. Jadi karakter saya keras. Emosional, temperamen, mudah tersinggung, suka itulah sama orang dan sebagainya. Bapak dan Ibu pikir saya bisa mengubah diri saya? Susah. Saya sukar untuk mengubah diri saya. Kalau ada orang bersenggolan dengan saya di jalan, saya turun dan bisa terjadi sesuatu. Tetapi saya mau bilang, itu Roh Kudus, Roh Yesus itu, ketika saya sudah mengakui dia Tuhan, memang susah, tapi lambat, tapi pasti dia tuntun saya punya karakter itu. Sehingga kadang orang itu sudah nantang-nantang,
Kita cuma melihat dia, bukan takut sama dia. Ngapain kita takut sama orang? Pak Bu, saya nggak pernah takut sama orang. Ya cuma lihat aja. Dia marah-marah sebenarnya. Ya udah, kita cuma ya sabar. Udah. Bapak Ibu pikir itu gampang? Sangat susah. Tetapi ketika Roh Yesus itu masuk dalam diri saya, waktu saya ngaku dia, Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya, ada kasih yang mengubahkan hidup saya. Sehingga saya sabar. Dia tendang mobil saya, ya biarin aja dia tendang. Kasih mengubahkan, membuat saya dalam hal masalah karakter, Tuhan ubahkan. Dan kemudian lagi, kalau saya lihat orang, saya paling tidak mau tahu urusan orang. Dengan baik, saya tidak mau tahu urusan orang. Apa yang terjadi dengan dia, saya masa bodoh. Bukan urusan saya. Yang penting saya baik-baik aja. Tapi ketika saya punya Roh Yesus dalam diri saya, seperti Bapak Ibu punya Roh Yesus, ada kasih mengubahkan saya. Amin. Saya lagi dulu sama dia nonton TV, orang Tasikmalaya, pastinya bukan Kristen, ya, orang Tasikmalaya. Lagi nonton TV, saya dengar ada suara, itu bapak di depan tuh sakit ginjal. Saya waktu itu seperti Samuel, siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong tadi? Dan itulah awal pertama kali saya dengar suara Tuhan. Setelah itu kami jual lobster, kami pulang. Bapak itu juga saya nggak tahu ada di mana lagi. Pas saya berjalan, bapak ini ternyata lagi ikat mobilnya, tempatnya, sampai dia begini. Saya pikir kenapa ya? Naluri saya sebagai manusia, nurani saya berkata, Bapak ada apa? Lalu dengan baik, Bapak itu jawab saya apa? Saya tidak ada apa-apa. Oh, berarti saya salah kan? Saya pikir saya salah nih. Yaudah, Pak, ulang lagi 2 kali. Bapak ada apa? Dia ngomong apa? Saya tidak ada apa-apa 2 kali. Dia tegaskan ke saya nggak ada apa-apa. Kamu jangan campur urusan saya. Intinya gitu. Ketiga, tanya lagi, Pak, Bapak ada apa? Dia jawab lagi ketiga kali, saya tidak ada apa-apa. Terakhir saya langsung tembak dia. Bapak sakit ginjal ya? Dia lihat saya, kaget. Kamu tahu dari mana? Hah? Kamu tahu dari mana? Oh iya, saya bilang, saya punya Isa yang bisa menolong kamu. Saya punya Isa bisa menolong kamu. Tuhan saya Isa. Saya mau berdoa dalam nama Isa buat kamu. Mau ke pojok kami berdoa. Setelah itu saya pergi. Lalu bapak itu nggak puas. Setelah kami sudah pergi semua, bapak itu kembali lagi ke tempat itu. Itu orang Chinese itu siapa dia? Kok dia bisa tahu tentang saya? Sebenarnya saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya tidak tahu apa-apa tentang kamu. Yang tahu itu Yesus. Dia yang kasih tahu saya. Dan dia ubahkan saya yang masa bodoh dengan orang untuk peduli sama orang. Amin. Amin. Contoh kedua, saya pernah ada di supermarket. Saya lihat seorang ibu-ibu, tampangnya banyak apa ya, kesialan. Saya dekatin dia, Bu, Ibu begini. Dia kaget. Hah? Kok kamu tahu? Saya jalan pergi. Saya nggak mau tahu lagi, udah. Saya nggak mau tahu urusan dia. Pokoknya saya cuma kasih tahu hidup dia begitu. Dia bilang, Bapak tahu apa lagi tentang saya? Kasih tahu saya dan sebenarnya. Dia pikir saya paranormal. Padahal saya cuma tahu itu dari Tuhan. Saya kasih tahu dia, Pak, Bu, 2 contoh saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Belum contoh ketiga, keempat, kelima, sampai banyak. Intinya, sebenarnya Yesus itu sampai hari ini masih hidup. Jangan
kita umat Tuhan berkata dia sudah mati, buat apa Anda merayakan kebangkitan dia kalau Anda tidak percaya dia masih hidup? Hah? Amin. Yesus itu masih hidup sampai sekarang. Dan spiritnya, rohnya itu ada di dalam kita, membuat kita bisa tahu dia masih hidup dan sadar dia itu hidup dalam kita, orang percaya pada dia. Nah, Yesus itu dia punya kasih yang besar sama orang-orang yang terhilang, salah satunya yang berdiri di sini. Dia mau orang ini jangan hilang. Makanya dia tangkap kembali yang jauh dari Tuhan, dia tangkap kembali. Kemudian setelah dia tangkap kembali, kasih Kristus ubahkan saya. Untuk apa? Pak Bu, kalau saya masih kayak dulu, Bapak Ibu lihat saya ngeri. Rambutnya gondrong, antingnya banyak. Mungkin kalau zaman now ada anting di sini, saya pasang juga. Zaman dulu nggak ada, ya kan? Kalau dulu ada, saya pasang juga di sini, ya kan? Apalagi rokok nggak pernah lepas dari mulut, selalu ada di mana-mana, ditempel rokoknya. Lagi di pom bensin tuh nggak ngasar ditegur, Bapak matikan rokoknya, lupa. Saya makanya bisa tegur orang merokok, saya dulu pernah merokok, ya. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau model begitu, apanya mau mengubahkan orang? Kristus mau bekerja dalam setiap orang yang percaya kepada dia. Nah, Tuhan ini, misalnya contoh ya, Tuhan ini mau menyatakan kasihnya pada Bapak ini, Bapak Pendeta Immanuel. Tetapi Tuhan kan roh. Amin. Tuhan roh. Amin. Jemaat agak ragu-ragu, Tuhan roh atau bukan nih? Tuhan itu roh, Bapak dan Ibu. Amin. Tuhan itu roh. Kalau dia mau berbicara sama Bapak Pendeta Immanuel, berarti Tuhan itu roh. Dia, Yehova Shammah, maha hadir dimanapun. Dia bisa berbicara pada Bapak ini, atau siapapun, untuk tiba-tiba datang ke Bapak Pendeta Immanuel ngomong, Bapak Pendeta Immanuel, saya kok tadi lihat Bapak Pendeta Immanuel, hati saya ini tergerak untuk kasih Bapak sedikit berkat. Tak tahunya dia lagi berdoa, beras di rumah sudah habis. Kasih yang mengubahkan. Amin. Betapa banyak orang merasa bahwa Tuhan gak peduli dia. Sebenarnya dalam pelayanan saya ada begitu banyak orang yang sudah di tepi jurang. Tuhan ketemukan dengan saya lihat dia, Tuhan selamatkan dia. Saya sampaikan suara Tuhan buat dia, dan itu sangat tepat sekali. Itu ibarat anak panah membidik tujuan yang sudah dititik. Ketika dia dapat itu, selama-lamanya itu ada perjumpaan dia dengan Tuhan. Makanya saya mau ngomong kepada Bapak Ibu terkasih di tempat ini, kalau ada yang hari ini datang ibadah masih main-main, sesungguhnya Anda belum berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Bapak dan Ibu, saya sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, makanya saya nggak akan main-main lagi. Saya datang, orang doa, saya kusuk. Orang muji, saya muji. Orang lagi firman, saya akan duduk dan dengar dia mau ngomong apa Tuhan. Kira-kira apa sih yang Tuhan mau sampaikan buat saya, dan saya mau pulang di tempat ini. Jangan berbicara, kebetulan aja pendeta itu ngomong gitu resminya. Saya kasih contoh ya. Saya pernah ada di sebuah daerah namanya Sidas. Seorang ibu lagi hujan-hujan masuk ibadah di sini. Lagi kita berdoa khotbah. Setelah selesai berkhotbah, mata saya melihat dia. Dan saya bilang sama dia, "Ibu, kamu berdiri." Dia berdiri. Saya sampaikan apa yang isi hati Tuhan untuk dia. Ternyata dia itu kecewa berat sama Tuhan, karena dia 8 tahun tak bisa punya anak. Dan hari ini ada pendeta nanya sama dia, "Kamu pengen apa?" Dia jawab kekecewaan dia sama Tuhan, "Saya pengen anak." Saya doakan dia. Setelah itu, setahun kemudian, gak butuh waktu lama, 8 bulan kemudian, hamil.
dia gendong anak. Dan itu mematahkan kata dokter dia mandul. Bukankah Tuhan mengasihi manusia? Amin. Sampai dia mau sibuk-sibuk pakai saya, sampaikan suara Tuhan buat dia. Kasih mengubahkan. Berarti Tuhan itu menyimpan kasih pada dia. Tuhan pakai saya sebagai media untuk doakan dia. Karena saya mau berkata, nah mungkin Yesus secara roh berdoa buat kamu. Memang ada tercatat di Alkitab Yesus berdoa buat kita. Tetapi yang saya maksud ini bukan Yesus datang pada kamu dan tumpang tangan kamu. Oh tidak. Kita butuh yang fisik. Manusia, Yesus memakai kita sebagai media. Kita dipakai oleh Tuhan. Hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan. Anda dipakai oleh Tuhan. Ada amin? Makanya pelihara hidup kudus. Jauhi dosa. Kata pendeta, itu lagi khotbahnya, itu lagi khotbahnya, itu lagi khotbahnya. Mama. Tangan ini kau dipakai untuk perbuatan cabul. Bapak ibu yakin kalau saya mau tumpang tangan kepada Anda, pasti Anda kabur. Pasti Anda akan bilang, pendeta Hendrik, kau tukang cabul. Maaf, saya tidak mau terima tanganmu taruh di kepala saya. Saya harus pelihara hidup saya kudus. Kalau saya mau Tuhan bekerja dalam diri saya harus pelihara hidup saya kudus, supaya saya bisa mendengar suara Tuhan. Saya harus pelihara hidup saya kudus, supaya ketika saya katakan, Bapak Ibu kamu sembuh, sembuh. Bapak Ibu kamu sembuh, sembuh. Di tanah Kalbar? Tidak. Tanah Kalter? Tidak. Tanah mana nih? Kalsel? Tidak. Di tanah NTT saja? Tidak. Seluruh dunia dimanapun kakiku berinjak, itu kuasa tetap aktif, tidak bisa membatasi. Bapak Ibu nggak percaya? Saya di sini di Kapuas Hulu, daerah Semitau sana, masuk ke dalam lagi. Kalau Anda tahu Semitau, sebelum ke Putus Sibau itu, saya berdoa buat bapak-bapak yang tidak mau ke gereja. Saya mau buktikan, emang dukun yang bisa. Hamba Tuhan itu bisa. Emang kamu punya suami namanya siapa? Dia sebut Andreas. Panggil Andreas, masuk ke gereja kamu. Semua pada lihat saya, dia pikir ini orang pendeta apa ini. Masuk ke gereja, masuk. Berapa bulan kemudian? 3-4 bulan kemudian. Kasus 1 tidak. Kasus 2 di Barito Timur. Suaminya kabur. Lalu kemana? Istrinya nangis ke depan. Ibu mau apa? Suami saya nggak pulang. Oh, suamimu nggak pulang ya? Oke, gampang. Siapa namanya? Si A. Dalam nama Yesus, si A, pulang kamu. Semua pada lihat saya, dia pikir mana mungkin. Saya punya videonya. Yang saya video waktu ibu itu lagi nangis minta didoakan, dan setelah itu suaminya datang nangis-nangis juga. Jadi saya punya 2 videonya. Lalu saya gabung, saya bikin video itu, saya upload di YouTube. Cerita tentang orang dipanggil pulang kembali ke lokasi. Makanya saya mau bilang dari mimbar ini, kau pikir Yesus yang punya kuasa? Emang dukun yang hebat, makanya kalian pakai jasa dukun. Yesus kita luar biasa. Bapak Ibu kalau meragukan perkataan saya, masuk ke channel YouTube saya, buka bagian kesaksian, cari itu judul. Ketik nama saya, masuk di playlistnya, cari bagian kesaksian, cari itu, ada. Dari situ saya percaya bahwa Bapak itu mengasihi kita. Bapak Ibu, dia nggak mau kita kehilang. Makanya dia kutus hamba Tuhan, dia utus anaknya, semua yang dia pakai. Siapapun datang, kecuali bukan cuma pendeta. Dia utus semua orang untuk menyatakan dia mengasihi kita. Ada kasih loh dari Bapak. Kalau kamu hari ini yang suka kepahitan sama suamimu, kamu sendiri dipukul sama dia, kamu nggak pernah dikasih uang makan dan sebagainya, kamu selalu dihajar sama dia. Tiba-tiba kamu ketemu seorang anak Tuhan bilang, Tuhan Yesus minta kamu mengampuni suamimu.
Kamu harus bisa mengampuni. Kasih yang mengubahkan. Tuhan peduli. Jangan bilang Tuhan nggak peduli. Tuhan nggak mau kamu kepahitan masuk neraka. Tuhan mau kamu sadar, jangan kepahitan. Tuhan mau kamu lepaskan itu. Jangan sampai kamu meninggal masih bau kebencian itu sampai mati. Tuhan mau kamu lepaskan itu. Tuhan juga mau, misalnya kamu dendam, termasuk saya dulu. Saya dendam sama musuh saya. Saya kalau dulu lihat, ingat itu semua di memori saya dulu dipukul-pukul sama dia. Saya pikir, saya pulang Kalimantan Barat, saya cari dia, saya bunuh dia. Tapi nggak dapat. Tapi saya mau bilang, ketika saya sudah begini, Tuhan ingatkan saya, hei, Hendrik, kamu harus punya kasih dan harus berubah. Kamu lepaskan itu dendam, karena Yesus sudah mengampuni kamu. Kamu aja banyak benarnya. Itu orang cuma berbuat satu salah sama kamu. Alkitab berkata, kau ampuni, maka kamu akan diampuni. Kalau kamu nggak mau mengampuni, kamu tetap ngotot kamu mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Banding kesalahan saya banyaklah, Pak Bu. Saya nggak berani masuk neraka, saya pasti. Hanya cuma gara-gara dendam satu orang. Nggak mau. Saya mau lepaskan itu. Pak, Bu, saya tutup firman Tuhan malam ini. Ketika kamu punya Kristus di dalam dirimu, Tuhan mau kamu dijamah oleh Dia. Ketika kamu dapat jamah dari Tuhan, pertama-tama bukan orang lain berubah, kamu yang berubah. Ketika kamu sudah berubah, Tuhan baru bisa bilang, nah sekarang aku mau pakai kamu untuk menyatakan kasihku pada mereka yang terhilang jauh. Mereka berpikir mereka baik, tapi sebenarnya mereka kepahitan, kebencian, dendam, suka mencuri, berbohong, kawin cerai. Mereka perlu kasihku. Aku sudah ubahkan kamu. Aku mau kamu yang sudah berubah, kau pergi ke sana, beritakan kasihku pada dia, supaya dia jangan kena hukuman yang kekal, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat, kamu selamat, kamu sekarang Tuhan pakai. Kamu sudah diubahkan oleh Tuhan. Jangan lupa, kau punya kasih itu dalam dirimu, kasih Kristus. Kalau kamu merasa saya biasa nggak bisa loh Pak seperti ini. Tadi kan saya sudah kasih tahu Bapak dan Ibu karakter saya, dan mau tahu urusan orang. Tapi ketika saya diubah oleh Tuhan, Tuhan bilang, kasih tahu dia, sangat gampang saya masa bodoh, matikan itu suara, masa bodoh. Dan saya nggak mau tahu urusan orang. Ngapain doakan dia? Bapak Ibu pikir saya suka mau cari tahu urusan orang? Nggak mau. Tapi kalau saya sudah Tuhan ubahkan, Bapak bilang, kasih tahu dia. Ya udah, saya bawa kasih Tuhan, impartasikan ke dia. Dia diubahkan. Ketika dia berubah, tunggu dulu. Yang saya ubahkan, misalnya kepala preman yang bertato itu, saya paling suka dekat orang begitu, karena hidup saya dulu begitu. Saya nggak takut ya orang gitu. Mau di Manado, dimanapun, di Kalbar, di Kalteng, sama semua. Saya santai ya orang itu, karena saya dulu hidupnya begitu. Nggak bertakut, santai aja. Dia mau berapa orang, nggak ada urusan. Saya ketika saya bawa kasih Kristus, bahkan satu orang preman ini. Preman ini punya istri, punya anak. Dia bilang, saya nggak mau ke gereja. Tapi Tuhan menjamah hatinya. Dia nangis. Padahal penuh tato. Kok bisa nangis ya? Nggak ngerti juga saya. Pokoknya dia nangis jadi-jadian. Sampai begini-begini. Kemudian, habis itu, saya bilang, kembali ke gereja. Dia. Tapi kemudian, istri, anaknya, semua
masuk ke gereja karena dia yang berbicara. Kalau yang galak berbicara masih masuk semua ke gereja. Kalau anak kecil sekolah minggu, Pak, ke gereja, Pak. Bapaknya berkata, enggak. Kalau yang kepalanya saya tangkap dulu, ekornya ngikut semua. Istrinya semua, gereja. Iya. Istrinya bilang, dari tadi kayak ngomong gitu. Bertahun-tahun aku doakan kamu, gak berubah-berubah. Kok sekarang bilang, ke gereja. Enak kan? Di NTT, di Sumba, ada seorang jagoan, tukang pukul istri, suka mabok. Suatu hari saya tutup, sampai boleh Bapak stay by. Pukul istri. Suatu hari terbaring di ranjang. Paling enak layani orang keras kepala. Kau sudah terbaring di ranjang. Kau lagi petata-petenteng dengan rokok, jadi layani. Biarin aja. Apalagi bawa golok itu, biarin aja. Biarin aja. Ya, kalau dia mungkin ketemu Pak Polisi, dia begini-begini mungkin. Nah, ya, kalau kayak gitu kan petata-petenteng, biarin aja. Saya santai aja. Ya, lihat gitu kan. Dia ada di ranjang. Dengan santai saya ngomong gini. Hei, kamu. Ngomongnya saya nggak sopan. Hei, kamu. Ya. Ya, Bapak Pendeta. Kenapa kamu? Mau sembuh. Oh ya? Mau sembuh ya? Saya bilang, mau sembuh ya? Oh, mau sembuh. Mau sembuh. Saya tadi mau ngomong, banyakin lagi alkoholnya. Ya, beli lagi 3 botol, habisin sekalian. Tapi saya gak kasihan lah, saya lihat dia. Saya cuma mau sembuh. Lalu saya kasih sebuah perkataan buat dia. Kamu kalau mau sembuh, ingat perkataan saya. Janji di hadapan Tuhan, kau bertobat. Foto paru-paru dia udah bermasalah, TBC. Dengar baik. Foto paru-paru dia sudah membuktikan dia TBC. Kepalanya sakit, tidak sembuh. Biasa yang suka sakit kepala dan kena TBC itu tandanya kepalanya suka sakit. Bapak Ibu nggak tahu, saya kasih tahu Anda biar Anda tahu. Lalu meriang-meriang itu sudah tanda TBC. Meriang-meriang, infeksi paru-paru. Saya doakan pertama sembuh nggak? Hari kedua saya doakan sembuh 70%, 30% belum. Doa lagi. Saya bilang sama dia, keluar dari rumah sakit, obat yang kau makan itu hentikan. Gila ya, gila pendetanya. Tapi saya ngomong gini, hentikan tuh obat. Habis itu saya bilang, kamu kembali ke rumah sakit, minta surat foto paru-paru, foto lagi, gak apa-apa, biar kamu tahu Tuhan benar sembuhkan kamu, atau kamu cuma ngaku-ngaku di mulut kamu sudah disembuhkan Tuhan. Kalau saya main bukti Pak Bu, maaf ya Bapak Ibu, saya bukan kayak orang yang dalam nama Yesus kamu yakin aja sembuh dan semuanya. Dah. Kalau memang Tuhan Yesus sembuhkan kamu, ya sembuh. Foto paru-paru kasih ke dokter. Foto paru-paru sudah bermasalah. Foto paru-paru yang kedua hilang. Nggak percaya? Saya juga nggak percaya. Tapi karena Tuhan Yesus yang membuat saya percaya. Akhirnya si preman itu, jadi setiap pagi istrinya dulu suka ngajak ke gereja, dia nggak mau. Sekarang dia memimpin. Cepatan, nanti terlambat ke gereja. Enak kan kalau sudah begini? Enak sekali. Makanya saya bilang, tangkap kepala premannya, yang ekornya pasti ngikut. Kau tangkap ekornya, yang kepala belum tentu, nanti bisa patuk kamu. Cepat ke gereja, jangan lambat. Ada uang, kasih ke gereja buat Tuhan. Enak kan? Berubah semua. Berubah semua.
cerita pelayanan saya yang kesekian, saya bertemu dengan orang yang Tuhan ubahkan. Tundukkan kepala. Kasih yang mengubahkan. Kalau Anda sudah dengar firman, kau masih keraskan hatimu, saya mau bilang di tempat ini, kalau kamu tidak Tuhan proses sekarang, nanti Tuhan proses kamu di tahun depan. Artinya, kalau firman sudah diberitakan, jangan keraskan hatimu. Yesus Tuhan tidak pernah paksa orang. Di kitab Wahyu dia berkata, barang siapa yang dengar, aku ketok pintu dan buka pintu hatinya, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia. Bapak dan Ibu punya hak untuk nolak, tidak mau buka pintu, membiarkan Yesus terus begini bertahun-tahun, sampai suara ketukan itu makin mengecil dan tidak kedengaran lagi. Itu hak Anda untuk pilih. Kalau saya jadi bapak dan ibu, saya tidak mau menahan lagi. Kalau Roh Kudus sudah begini, saya bilang, Tuhan, ini aku, ubah aku. Aku percaya kamu punya kasih yang bisa mengubahkan aku.